Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Owen Siregar, absen 23. Saya Sri Gina Andristi, absen 7. Saya Yulia Meja Fernanda, absen 34. Saya Fernanda Alisyufa, absen 8. Saya Radha Sadewita dari absen 27. Saya Madi Melani, absen 18. Saya Antasumi 3 dari absen 22. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Pengertian dari perang gerilya. Perang gerilya adalah strategi perang yang dilakukan secara tidak konvensional dengan satu, menyerang secara mendadak, dan yang kedua adalah memanfaatkan kondisi alam seperti hutan, gunung, rawa, ataupun desa-desa. Dan yang ketiga adalah menghindari pertempuran besar secara terbuka. Dan yang keempat adalah cepat berpindah tempat agar sulit untuk dilacak oleh musuh. Taktik ini sangat sesuai untuk Indonesia karena satu, Indonesia memiliki wilayah yang luas dan medan yang cukup sulit untuk dijangkau. Dan yang kedua adalah dukungan rakyat yang sangat besar sehingga gerilyawan bisa mendapatkan informasi, makanan maupun perlindungan. Tujuan dari perang gerilya adalah 1. Mengalahkan moral musuh dengan cara serangan secara terus-menerus. 2. Mendapat dukungan dan perlindungan dari rakyat. Dan 3 adalah mencegah adanya pertempuran secara langsung yang akan merugikan banyak orang. Pertama, Perang Gerilya Jenderal Sudirman pada tahun 1948 sampai 1949. Ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948 dan menduduki Yogyakarta, Jenderal Sudirman tidak menyerah. Dalam keadaan sakit parah, beliau tetap menjadi pemimpin perang gerilya bersama pasukannya. Mereka bergerak dari hutan ke hutan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka menyerang pos-pos Belanda dan memutus jalur komunikasi lalu menghilang. Aksi ini membuat Belanda kesulitan dalam menguasai daerah walaupun sudah mendatangi kota-kota besar. Kedua, serangan umum 1 Maret 1945. Walau merupakan serangan terbuka, keberhasilannya tidak lepas dari taktik gerilya sebelumnya. Pasukan TNI berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam, menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih kuat. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bagi PBB bahwa Republik Indonesia tidak pernah benar-benar dikalahkan. Contoh ketiga, gerilya rakyat di daerah lain. Yang pertama, Divisi Siliwangi di Jawa Barat melakukan gerilya di hutan-hutan dan pegunungan setelah hijrah dari Yogyakarta. Yang kedua, di Sumatera pasukan dan rakyat melakukan sabotase terhadap jalur kereta api dan gudang logistik Belanda. Yang ketiga, di Sulawesi dan Kalimantan, rakyat bersama pasukan setempat menyerang pos Belanda dan menjaga desa agar tidak dikuasai sepenuhnya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan lewat pertempuran besar, tetapi juga melalui perang gerilya yang memanfaatkan kelebihan bangsa Indonesia, yaitu semangat rakyat, kondisi alam, dan persatuan. Gerilya terbukti berhasil membuat Belanda sulit mengusir seluruh wilayah, menunjukkan eksistensi Republik Indonesia di mata dunia, menjadi salah satu faktor penting yang mendorong Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. tidak ada satupun lembaran sejarah yang tidak penting, karena setitik tinta yang tertuang dapat mengubah sebuah cerita. Ini mengajarkan kita bahwa peristiwa besar atau kecil memiliki peran masing-masing dalam rangkaian sejarah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me home, take me home.